Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah salah satu video simulasi saya pada tahap pembentukan konseling kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda semuanya dan selamat datang Ibu ucapkan telah hadir di ruangan Ibu ini untuk melaksanakan kegiatan hari ini ya. Alhamdulillah semuanya bisa hadir 8 orang ini. Terima kasih. Nah, selanjutnya Ibu ingin agar kegiatan kita berjalan dengan lancar. Marilah kita mulai kegiatan kita dengan berdoa. Nah, silakan siapa dari Ananda sekalian yang mau untuk memimpin doa? Oke, silakan. Baik. Alhamdulillah, semoga kegiatan kita ke depannya lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, selanjutnya ada yang sudah tahu ya apa kegiatan kita hari ini? Oke. Oh, sudah ada yang tahu ya. Jadi kita akan melakukan kegiatan yang namanya kegiatan konseling kelompok. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya nih, ada yang sudah pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok sebelumnya? Oke, ada yang sudah. Oke, ada 2 orang yang sudah ya. Oke, yang 2 orang yang sudah ini coba ceritakan, saat itu kegiatannya seperti apa? Coba coba, ceritakan supaya teman yang lainnya bisa tahu. Oke, oke bagus. Oke, yang satu lagi? Silakan. Oke, oke bagus ya. Ini udah ada pengalaman sebelumnya ya, untuk, mengikuti kegiatan konseling kelompok. Nah, jadi Ibu mau jelaskan konseling kelompok itu adalah salah satu, layanan dalam bimbingan dan konseling yang diberikan kepada beberapa orang atau sejumlah orang, yaitu ada pemimpin kelompok dan anggota kelompok. Nah, di sini Ibu berperan sebagai pemimpin kelompok dan Ananda semuanya di sini yang 8 orang ini adalah anggota kelompoknya. Nah, kegiatan musik kelompok ini nanti tujuannya kita akan membahas berkaitan dengan permasalahan yang dialami masing dari anggota kelompok. Nah, apa sih permasalahan itu ya? Dan permasalahan ini adalah hal-hal yang mengganggu, yang menghambat, yang Ananda rasakan ya akhir-akhir ini, yang nanti bisa kita bahas dalam kelompok ini. Nantinya kita akan memanfaatkan juga dinamika kelompok. Nah, apa itu dinamika kelompok? Dinamika kelompok adalah nanti suasana yang hidup ya, yang ditandai dengan adanya interaksi nih, interaksi antara anggota kelompoknya gitu ya, nanti saling berpendapat, saling memberikan saran dan ide serta pendapatnya ya. Oke, kemudian tujuan lainnya selain untuk, kita mengentaskan permasalahan dari masing-masing individu, di kelompok ini, juga nanti Ananda akan melatih bagaimana Ananda juga bisa mendengar ya, kemudian memahami dan merespon dari, eee, hal-hal yang diceritakan atau hal-hal yang diungkapkan oleh orang lain, oke? Nah, di situ tujuannya. Nah, selanjutnya tata cara pelaksanaannya ya, tata cara pelaksanaannya duduk melingkar seperti ini. Oke, sekarang ada yang tahu kenapa kita duduknya melingkar seperti ini? Coba. Oke, silakan coba. Oke, bagus. Ada lagi? Oke, bagus. Jadi, duduk kita melingkar seperti ini tujuannya adalah supaya kita bisa dengan mudah saling berinteraksi ya. Artinya tidak ada yang duduk di depan, tidak ada yang duduk belakang. Nanti ketika masing-masing nanti temannya ada yang berpendapat, bisa langsung kita lihat ya secara utuh. Kalau duduknya ada yang depan, ada yang belakang, nanti ketika yang di depan berbicara, yang belakang susah ya melihatnya gitu. Kemudian sebaliknya jika yang belakang itu berbicara, nanti yang depan gimana dong? Harus noleh ke belakang ya, jadi sulit. Jadi kalau kita duduknya melingkar seperti ini, jadi kita bisa sama-sama saling melihat temannya, ekspresi temannya, dan sebagainya. Ibu bisa juga melihat Ananda, dan Ananda juga bisa melihat Ibu secara utuh ya. Oke, bagus. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah dipahami? Oke. Tata cara sudah dimengerti ya. Oke, kemudian ada beberapa hal yang
Ananda juga harus perhatikan bahwa Ananda nanti diharapkan bisa mengungkapkan hal-hal yang Anda ingin ungkapkan, ide, pendapat, gagasannya secara sukarela. Jadi tidak ada paksaan. Kemudian Anda juga harus terbuka dalam mengungkapkan segala hal yang Anda rasa menghambat, Anda rasa mengganggu akhir-akhir ini. Nah, juga terbuka juga dengan pendapat orang lain. Nah, selain yang tidak kalah pentingnya juga, Ananda juga nantinya harus aktif nih dalam berpendapat ya. Nanti masing-masing harus bisa memberikan pendapatnya dan idenya dalam proses pembahasan nanti ya, dalam proses kegiatan nanti, sesi kegiatan. Kemudian Ananda juga diharapkan bisa eh, mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Salah satunya nanti Ananda juga bisa saling menghormati ketika temannya ada yang berbicara, nanti tidak boleh dipotong ya. Atau ketika ingin berbicara nanti silakan acungkan tangannya ya. Jadi tidak saling berebut, tidak saling berebut. Nanti ketika ingin berbicara silakan angkat tangannya, dan ketika temannya sedang berbicara, kita harus mendengarkan terlebih dahulu temannya dan jangan memotong pembicaraan temannya. Nah, kemudian yang paling penting adalah Ananda sekalian tidak perlu khawatir untuk menemukan segala pendapatnya, untuk menemukan segala kerisauannya atau permasalahannya, karena nanti Ananda sekalian berjanji untuk tidak mengungkapkan, untuk tidak memberitahukan hal-hal apa saja yang akan kita bahas nantinya di kelompok ini dengan orang lain di luar kelompok ini ya. Jadi anggota kelompok ini masing-masing 8 orang ini berjanji ya untuk tidak mengungkapkan, untuk tidak memberitahu hal-hal yang nanti bisa kita bicarakan yang sifatnya pribadi kepada orang di luar kelompok ini. Oke, bisa berjanji ya? Oke, alhamdulillah. Ibu yakin dan percaya Ananda semuanya di sini dapat menyimpan rahasia ya, dapat dipegang ya janji-janjinya tadi ya. Oke. Nah, berkaitan dengan kegiatan konseling kelompok tadi, sudah dipahami ya apa hal-hal yang perlu Ananda lakukan nanti, bagaimana tata cara pelaksanaannya sudah dipahami ya. Oke, sekarang kita tadi sudah membahas banyak hal ya, tapi kita belum saling mengenal nih. Oke, jadi Ibu mau memperkenalkan diri terlebih dahulu boleh ya? Oke, perkenalkan nama Ibu Beru Amalianita. Anda kalian bisa memanggil Ibu dengan Beru atau Ibu Nita. Asal Ibu dari Provinsi Bengkulu. Sekarang Ibu sedang menempuh pendidikan juga di pendidikan profesi konselor Universitas Negeri Padang. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya tentang Ibu? Oke, ada. Oke, silakan. Oke, baik Ananda, tadi sudah berkenalan dari Ibu ya. Nah, sekarang gantian. Ibu juga mau mengenal masing-masing dari Ananda semuanya. Nah, sekarang silakan secara sukarela siapa yang mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan acungkan tangannya yang mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, silakan yang di depan Ibu. Oke. Oke, bagus. Alhamdulillah udah semuanya ya, sudah semuanya berkenalan. Ibu sudah, insya Allah Ibu sudah mengenal masing-masing dari Ananda, dan Ananda sudah juga mengenal Ibu. Nah, sekarang kita untuk mempererat lagi, supaya kita lebih saling mengenal lagi, kita akan melakukan permainan yang namanya rangkaian nama. Oke, ada yang sudah pernah? Tadi yang 2 orang yang sudah pernah melakukan konseling kelompok sebelumnya sudah pernah? Yang nama oke, sudah ya, tapi teman-teman yang lain belum. Nah, Ibu akan jelaskan nanti di permainan rangkaian nama nanti, kita akan menyebutkan nama kita dan ada tambahannya, yaitu nanti setelah menyebutkan nama kita, nama masing-masing, silahkan sebutkan juga makanan favoritnya, gitu ya. Contohnya, Ibu Beru, makanan favorit Ibu sebenarnya nasi goreng gitu ya. Jadi nanti orang setelah Ibu Beru nanti akan menyebutkan nama orang sebelumnya ya beserta makanan kesukaannya, kemudian baru disebutkan namanya sendiri berdasarkan dan
makanan kesukaannya ya. Jadi contohnya nanti Ibu Beru nasi goreng, kemudian Nina menyebutkan Ibu Beru nasi goreng, Nina bakso, gitu ya, sampai seterusnya. Oke, bisa dipahami? Oke, kita coba. Oke, kita sudah bermain rangkaian nama ya. Oke, seru tadi. Masing-masing sudah menyebutkan juga masing-masing dari makanan kesukaannya ya. Oke, ada yang suka bakso tadi, ada yang apa tadi mie ayam dan sebagainya ya. Oke, nah Ibu ada juga permainan satu lagi nih. Namanya Marina Menari. Ada yang sudah pernah dengar permainan ini sebelumnya? Belum? Oke. Jadi Ibu, akan jelaskan ya permainannya. Nanti ada permainan namanya Marina Menari. Jadi Marina, ketika Ibu akan menyebutkan nama Marina, silakan Ananda, tunjuk dan letakkan tangannya kepada diri sendiri. Marina, kemudian menari, silakan tangannya ada di, bahu. Marina, menari, di atas. Nah, di atas letakkan tangannya di kepala. Kemudian menara. Menara silahkan tangannya letakkan di seperti ini ya. Jadi ketika Ibu menyebutkan Marina berarti diri sendiri ditunjuk, kemudian menari silahkan tangannya letakkan di pundak, di atas, di kepala, dan menara. Oke, bisa? Marina menari di atas menara. Nah, nanti Ibu akan menyebutkannya dengan lebih cepat instruksinya ya. Coba kita coba kita latih ya. Kita ulang ya. Marina menari di atas menara. Menara, Marina menari di atas menara. Menara, 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 menari. Oke, bagus. Oke, kita coba. Oke, alhamdulillah kita sudah selesai ya. Ini ada di adalah salah satu video simulasi saya berkaitan dengan tahap pembentukan di konseling kelompok. Saya akhiri video saya. Saya ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.